Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Kabar baik, alhamdulillah. Untuk yang lagi sakit, ibu doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Ya, tetap semangat. Semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah dan kita bisa belajar bersama lagi. Oke anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih dan hari ini ibu akan memberikan materi baru. Tapi sebelum ibu memberikan materi baru, kita akan bakar semangatnya dulu ya dengan menyanyikan lagu urutan wudhu yang sudah lengkap dengan musiknya. Siapa yang sudah mendengarkan? Ih keren, udah semua. Coba sekarang kita tes ya. Kalian sama ibu kita bernyanyi bersama-sama. Tujuannya supaya hafalan kita tidak lupa ya. Yuk. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu dong ya. Kita baca basmalah bersama-sama agar kita diberikan kemudahan dalam menerima ilmu, kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu, dan ilmunya bisa bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Amin. Yuk kita baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah sekarang yuk kita bakar semangatnya, nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Wajah urutan berwudu mencuci telapak tangan, berkumur menghirup air ke hidung, dibasuh wajahnya lalu dibasuh tangannya, diusap kepalanya lalu basuh telinganya. Urutan berwudu mencuci telapak tangan, berkumur menghirup air ke hidung, dibasuh wajahnya lalu dibasuh tangannya, diusap kepalanya lalu basuh telinganya, dibasuh kakinya sampai 2 mata kaki, menghadap ke kiblat, lalu doa setelah wudu, dibasuh kakinya sampai 2 mata kaki, menghadap ke kiblat, lalu doa setelah wudu. Oke anak-anak, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Bakarnya pas semangat ya nyanyinya. Oh Rain semangat juga? Semangat. Oke anak-anak, sekarang kalian siapkan alat tulisnya ya. Yang punya LKS silahkan dibuka LKS-nya. Yang punya buku elektrik silahkan dibuka buku elektriknya ya. Sekarang kita akan membahas materi baru tentang batal wudhu. Oke anak-anak, coba sekarang ibu tanya dulu. Ada yang tahu nggak artinya batal wudhu? Hah? Ada yang tahu nggak artinya batal wudhu? Ih, tahu. Apa coba batal wudhu itu? Bobo itu batal wudhu? Ya. Ih, pinter. Nah, yuk. Jadi anak-anak, batal wudhu itu suatu kegiatan atau satu hal yang menyebabkan kita harus mengulangi lagi wudhunya. Ya. Nah, apa saja sih batal wudhu? Nih, batal wudhu adalah 1. Jika kita sudah berwudhu, ya selesai wudhu mau sholat, tiba-tiba keluar kamar mandi, kita kentut. Nah, ketika kita kentut, maka wudhunya batal, harus diulangi lagi. Nah, selain kentut atau keluar sesuatu dari dubur ya, dari pantat, apalagi? Ya, ada yang keluar dari dubur, ada yang keluar dari pantat. Apa? Nah, buang air besar ya,
misalkan nih, aduh aku sakit perut, padahal sudah wudhu, baru selesai wudhu sakit perut, terus kita ke kamar mandi, terus buang air besar. Nah, setelah selesai buang air besar, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung sholat, tapi wudhunya diulangi ya, karena buang air besar itu menyebabkan batal wudhunya. Oke. Kemudian apalagi yang membatalkan wudhu? Oke, keluar sesuatu dari lubang bagian depan ya, atau bisa disebut dengan pipis. Maaf ya. Oke, pipis, kamu pipis padahal sebelumnya udah wudhu. Iya, ke toilet. Nah, udah wudhu, kemudian aduh pengen pipis. Kamu pipis deh. Setelah pipis, apa yang harus kita lakukan? Wudhu lagi ya. Wudhu yang sebelumnya batal. Jadi harus diulangi wudhunya ya, karena keluar kotoran pipis dari depan, dari lubang depan. Nah, kemudian apalagi selain pipis, kentut, BAB, apalagi? Ya, apapun yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, maka itu menyebabkan batal wudhu. Api, masa keluar api? Oke anak-anak, selain kentut, pipis, dan buang air besar, apalagi yang menyebabkan batalnya wudhu? Yuk kita lihat di samping. Oke. Kakak tersebut lagi ngapain? Lagi tidur ya, bobonya sambil rebahan ya, rebahan. Maka itu menyebabkan batal wudhu. Mengapa? Karena hilang kesadarannya. Kalau lagi tidur kan nggak sadar lagi ya. Maka wudhunya ketika dia bangun mau sholat harus wudhu kembali. Contoh nih, misalkan ibu pinjam namanya siapa ya? Ibu pinjam namanya Atar. Atar mau sholat maghrib. Nah, sebelum sholat maghrib, Atar wudhu dulu. Setelah wudhu, kemudian Atar sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Atar mengaji. Nah, selesai mengaji, Atar mau sholat isya. Tapi masih belum waktunya. Atar nunggu deh di sejadah. Nunggu sambil nunggu azan isya. Tiba-tiba Atarnya ngantuk. Dia rebahan di sejadah, tertidur seperti ini. Maka wudhunya batal kalau sampai tidurnya nyenyak ya. Kalau cuman rebahan aja nggak apa-apa, tapi kalau rebahannya sampai tertidur pulas, maka itu menyebabkan batal wudhu. Jadi wudhunya ketika Atar bangun mau sholat isya harus wudhu kembali ya, diulangi wudhunya. Oke, nah sekarang tidur itu kan ada macam-macam. Ada yang hanya mengantuk nih, lihat. Nah, mengantuk seperti ini. Sambil duduk, nunggu sholat isya, duduk, ngantuk. Lembut ya. Sampai kepalanya lentok kanan, lentok kiri, lentok depan, lentok belakang. Tapi nggak sampai jatuh ya. Ininya apa? Ngantuknya, hanya duduk saja. Nah, kalau seperti ini wudhunya tidak batal ya. Ngantuk aja itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu tidur sampai hilang kesadaran. Setelah tidur, apalagi ya yang membatalkan wudhu? Ya, mabuk-mabukan, pingsan. Orang yang mabuk, kamu tahu? Minum minuman keras. Nah, itu membatalkan wudhu ya, karena hilang kesadarannya. Kemudian orang yang pingsan, kelepek. Nah,
ya, itu juga batal wudhunya. Selain itu, orang gila, orang yang hilang kesadarannya, hilang ingatannya, itu juga menyebabkan batalnya wudhu. Oke, yang membatalkan wudhu selanjutnya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Ya, contohnya apa? Contohnya ibu bersentuhan kulit dengan paman kamu. Nah, kenapa batal? Karena ibu tidak sedarah dengan paman kamu. Contoh yang paling gampang, ibu bersentuhan kulit dengan suami ibu. Nah, maka wudhunya batal, harus diulang kembali. Tapi berbeda kalau ibu bersentuhan kulit dengan anak ibu, ibu punya anak cowok semuanya, empat-empatnya cowok. Misalkan anak ibu sudah dewasa, ibu punya wudhu, sudah wudhu, tiba-tiba ibu bersentuhan kulit atau anak ibu salim sama ibu. Nah, kan bersentuhan kulit. Maka wudhu ibu batal tidak? Tidak. Wudhu ibu tetap masih bisa digunakan untuk sholat, untuk ngaji, ya, karena anak itu satu darah dengan ibu, ya. Yang batal itu kalau ibu bersentuhan kulitnya dengan laki-laki yang lain, ya, yang bukan anak ibu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, anak-anak, masih semangat belajarnya? Masih. Sekarang yuk kita cek apa saja yang membatalkan wudhu. Satu-satu ya. 1. Ya, keluar sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang, seperti kentut. 2, buang air kecil dan buang air besar. 3, tidur, ya. Tidur yang sambil berbah, bukan ngantuk ya, tidur. Kemudian yang 4, ya, hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu bisa dikarenakan mabuk, atau bisa dikarenakan pingsan, atau bisa dikarenakan gila. Yuk, selanjutnya yang 5. Apa? Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya, itu dia, ada 5 hal yang membatalkan wudhu ya. Jadi kalau kalian mengalami hal-hal tersebut tadi yang sudah kita sebutkan, maka wudhunya harus diulangi. Oke anak-anak, sekarang waktunya ibu memberikan tugas. Yeay. Tugasnya apa? Tugasnya kalian cukup menulis apa saja yang membatalkan wudhu, ya. Oke, hanya sesimpel itu saja. Hasilnya kalian kirim ke WA berikut dengan foto kamu, ya, yang sedang belajar. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.